Baik, selamat malam angkatan 3. Yuk kita mulai lagi, kita bahas-bahas soal lagi seputar atau berdasarkan ujian nasional ya. Sekarang saya random ini materinya. Yuk kita mulai yuk. Udah ya? Udah siap semua ya? Ini jelas ya suara saya ya? Oke? Ayo, baik kita mulai. Ini jelas kan suara saya ini? Halo teman-teman? Gimana? Jelas nggak? Atau nggak dengar? Jelas ya? Oke. Oke, masih ingat ya? Saya harap teman-teman ini masih ingat tentang logaritma. Dan saya harap teman-teman juga udah mulai bahas soal-soal UN. Ayo coba, masih ingat nggak ini? Soal logaritma. Saya tanya, 2 log 16 ini berapa? Tahu ya definisi logaritma? 2 log 16 ini berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? 2 log 16. Arti kan begini, 2 pangkat berapa sih supaya jadi 16 kan gitu? Ya, 2 log 16 artinya 2 tuh pangkat berapa sih supaya jadi 16, ya kan? Oke, ini 4. Kemudian, saya juga udah pernah kasih teman-teman itu sifat-sifat logaritma. Nah, ini bisa kamu kerjain pakai sifat logaritma. Ada ide nggak? Gimana kita cara ngerjain soal ini? Nah, ini. Ayo, ada ide nggak? Lihat deh ini, 3 log 4 kali 2 log 3. Perkalian logaritma, inget nggak? Kalau A log B dikali B log C akan sama apa? Akan sama dengan apa? A log B dikali B log C. A logaritma B dikali B logaritma C. Akan jadi apa dia? Siapa masih ingat sifat ini? Akan jadi iya, A logaritma C. Nah, ini kita pakai ini karena ini lihat 3 log 4 kali 2 log 3. Nah, ini yang intinya gini. Ini B di sini kan ini harus sama kan? Ini sama ini harus sama. Sedangkan ini 4, ini 2. Berarti ada yang harus kamu ubah. Yang mana yang kamu ubah? Si 4-nya ini. Si 4-nya ini harus kamu ubah. Jadi apa? Berarti nih ya, kita kerjain yang tengah ini dulu ya. Berarti apa? Berarti kan 4 dikali 3 log. Logaritma apa jadinya? Kita mau kondisikan ini sama ini tuh harus sama. Berarti 4-nya kita buat jadi apa? Jadi apa? 4-nya kita buat jadi apa? 2 kuadrat kan gitu. Kali 2 log 3. Nah, masalahnya apa lagi? Ya ini ada kuadratnya. Supaya mau jadi ini kan A log B kali B log C. Sedangkan ini udah sama nih, sama-sama 2. Masalahnya ini masih ada kuadrat. Pakai sifatnya. Sifat apa kita pakai? Ingat nggak sifat ini? A pangkat M logaritma B pangkat N. Akan jadi apa dia? N per M dikali gitu kan? A logaritma B. Nah gitu. Berarti ini jadi apa nih? 2. Berarti ini 4 dikali. Nah 2-nya pindah ke depan kan? 2 per 1. Ini kan 3 pangkat 1. 2 per 1. Berarti kali 2 kali 3 log 2 kali 2 log 3. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan?
Ayo, sampai sini ada pertanyaan. Ini paham ya, kenapa ini jadi 2? Karena ini 2 per 1. Kenapa 1? Karena 3-nya 3 pangkat 1 kan gitu. Jadi si N ini 2, M ini 1. Ya, ini kan 3 pangkat 1, ini kan satunya M. A-nya 3. Logaritma B pangkat N, 2 pangkat 2. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Lanjut, berarti 4 kali 2 ini 8 kan? 3 log 2 kali 2 log 3, berarti jadi apa ini? 3 logaritma 2 kali 2 logaritma 3, jadi apa? 1, kenapa? Karena 3 logaritma, jadinya kan jadi 3 log 3 kan gitu. 3 log 3 berapa? 1. Berarti sama dengan 8. 100 logaritma 100 ya 1. Artinya kan 100 pangkat berapa sih supaya jadi 100? Kan 1. Ya. Berarti untuk yang tengah ini kita dapat 8. Ini tadi berapa? 4. Ya kan? Oke, sekarang ini 2 logaritma 1/8. Kalau kita buat, bisa nggak 2 pangkat berapa sih 1/8 itu? 1/8 itu 2 logaritma 2 pangkat min 3 kan? Min 3. Berarti hasilnya min 3. Berarti ini min 3. Berarti nilai dari berarti nilai dari logaritma ini berapa jadinya? Jadi berapa hasilnya? Yang mana? A, B, C, D, E. Berarti 4 tambah 8, 12. Kurang 3, 9. Ya, berarti C. Paham? Ada pertanyaan? Jadi apa? Jadi kesimpulannya teman-teman harus tahu pertama, apa sih artinya logaritma? Kalau 2 log 16, oh artinya 2 pangkat berapa sih supaya jadi 16? Artinya kita mau cari pangkat ya. Hasil dari logaritma itu merupakan pangkat. Pangkat dari basis, kan basisnya sih 2. Pangkat berapa sih supaya jadi 1/8 kan gitu? Oh hasilnya min 3. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Teman-teman harus hafal sifatnya, harus ngerti sifatnya, sifat logaritma. Oh kalau misalnya A pangkat M log B pangkat N jadi apa sih? Oh kalau perkalian seperti ini, A log B kali B log C, oh jadi gini, jadi A log C. Nah seperti itu. Gimana cara ngertinya itu harus dihafalin gak sih Miss? Sebenarnya lebih paham lagi kalau banyak latihan soal gitu. Kalau mau dihafalin doang susah. Yang paling gampang sih untuk bisa menghafal itu semua ya latihan soal. Ya? Ini clear ya? Oke. Nah, ini pembahasannya saya udah sediakan di sini. Step by step. Semua jelas. Ya, nanti bisa diulang lagi. Nanti saya seperti biasa saya upload file PPT beserta videonya. Oke ya, nggak ada masalah. Nomor 1, mari kita lanjut nomor 2. Oke, ini tentang komposisi fungsi. Saya udah pernah kasih juga kalau untuk mencari inverse-nya ada cara cepatnya. Ya, kan misal kan kalau fx ini nah kan gini, berarti ini kan A nya ini 2, B nya ini 1, C nya berarti 1, D nya berarti min 3. Berarti ketika kamu inverse-kan, cara cepatnya akan jadi nih, min dx plus b per cx min a.
Oke ya. Jadi ini kamu pakai kalau misalnya ada soal seperti ini, mencari inverse dari suatu fungsi. Ya, kalau soalnya seperti ini, jika rumus komposisi fungsi, ketika diketahui fx-nya segini, ya, tapi ini kalau berupa pecahan ya, bentuknya persis seperti ini ya. Nah, kamu disuruh cari inverse fungsinya. Kamu cukup pakai ini, rumus cepat ini. Ya, berarti kalau kita pakai rumus cepat ini, jadi apa dia? Apa jadinya? Min dx, berarti jadi apa min dx? Min dx berarti jadi apa? Ayo, ini dari sini nih. Ini kan A-nya 2, berarti min dx. D-nya apa? D-nya kan tadi min 3. Berarti kalau min, berarti jadi 3x dong. Kemudian B-nya plus 1 kan gitu. Per Cx min A. Cx min A. Berarti X min 2. Oke, kita sudah dapat inverse fx. Yang ditanya apa? Kalau X min 2, ya sudah, berarti tinggal kamu ganti. Kalau X min 2, berarti apa yang diganti? Ya udah, ganti X-nya dengan X min 2. Berarti 3X min 2. Berarti ya, tambah 1 per apa? Nanti X min 2 tambah X min 2 min 2. Berarti ini kali ke dalam, berarti jadi 3x. 3 kali min 2 min 6. Min 6 tambah 1 min 5 per x min 4. Oke. Ini dia. Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi yang mana jawabannya? A, B, C, D, E. Yang D. Ya. Jadi untuk komposisi fungsi dengan bentuk pecahan seperti ini, kalau kamu mau mencari inverse-nya, kamu cukup pakai ini. Ya. Jadi ini kan AX plus B, CX plus D. D-nya pindah ke atas jadi minus. D-nya pindah ke atas jadi minus. Jadi D sama A ini ditukar balik. Ganti minus, minus. Ya. Oke ya. Untuk komposisi fungsi inverse. Oke. Mari kita lanjut. Di sini juga udah jelas. Tinggal lihat lagi. Oke. Saya mau tahu ide teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini. Sebuah perusahaan farmasi memprediksi hasil penjualannya sesuai dengan fungsi fx sama dengan 3 tambah sin x selama tahun 2015. Produksi tertinggi adalah sebesar titik-titik satuan produksi. Produksi tertinggi. Artinya, yang menentukan tertinggi berarti ada di mana? Ada di bagian mana? Iya, produksi tertinggi nilai maksimal ya. Yang menentukan yang bagian mana? Yang menentukan supaya dia nilainya maksimal yang mana? Si 3 atau si sin x? Kalau 3 kan sudah konstan. Berarti yang menentukan apa? Si fungsi sin x ini. Siapa yang tahu nilai maksimal dari sin x? Coba. Siapa yang tahu nilai maksimal dari sin x? Saya tanya,
sin 0 berapa sih? Ayo. Ayo, siapa yang hafal? Ayo, udah dihafalin belum? Sin kostan. Sin 0 berapa sih? No. Sin 45 berapa sih? Nggak usah sin 45 deh, sin 30 dulu. Sin 30, ayo. Sin 30 setengah. Ada lagi nggak yang lebih tinggi dari setengah? Sin 45. Ayo, sin 45. Setengah akar 2. Ada lagi nggak yang lebih tinggi dari setengah akar 2? Sin 90 berapa sin 90? Satu. Ada lagi nggak nilai sinus yang lebih besar dari 1? Ada? Ada lagi yang lebih besar dari 1 nilai sinus? Nggak ada. Nanti sin 180 nanti min 1. Itu kan udah rendah. Berarti nilai maksimal dari sin X itu ya 1. Ya, paham ya maksudnya? Jadi itu gunanya teman-teman harus tahu nilai sin, cos, dan tangen. Berarti nilai maksimal dari sin X itu ya 1. Berarti yang tertinggi berarti jadi berapa dong kalau fx? Kalau nilai sin X-nya 1 maksimal, berarti nilai fx-nya ini paling tinggi berapa? Berapa? Ya 4. Gitu ya? Paham ya? Oke, paham ya? Ya 4. Berarti C. Ayo, saya mau ingetin sama teman-teman lagi. Jadi hikmahnya di soal ini apa? Hafal nilai sinus, kosinus, dan tangen. Ya, jadi hikmah soal nomor 1 tahu apa ya? Hikmah soal nomor 2 tahu harus ngapain. Dan hikmah soal nomor 3 harus apa? Hafal nilai sinus, kosinus, dan tangen. Oke? Oke. Udah ya, paham ya? Oke. Nih. Udah saya kasih penjelasannya, bisa nanti diulang di rumah. Oke, yang masih ingat limit, nilai limit. Ketika limit X menuju, lihat, X-nya menuju tak hingga. Lalu ada persamaan kuadrat, 2X kuadrat min 13X tambah 8 dikurang akar dari 2X kuadrat tambah 7X minus 5. Yang pernah diajarin sama saya, ketika kamu mengerjakan nilai limit, metode apa yang kamu pakai? Ayo, yang masih ingat. Untuk mengerjakan nilai limit. Metodenya. Ayo. Yang pertama paling gampang apa? Substitusi. Ya kan? Ketika limit X menuju 2, X tambah 5. Berarti nilai limitnya jadi berapa? Berarti nilai limitnya jadi berapa? Limit X menuju 2 dari X tambah 5. Berarti nilai limitnya berapa? Ya 7. Substitusi. Tapi gimana kalau misalnya nilai limitnya misal X kuadrat
sebentar, min 2x min 3 per x min 3. Oke, ini. Ketika kamu dihadapkan soal limitnya ini bentuknya pecahan. Limit dari x kuadrat min 2x min 3 per x min 3 dengan x menuju 3. Coba kalau kamu substitusi, hasilnya berapa? X kuadrat min 2x min 3 per x min 3. Berapa hasilnya? Empat? Masa sih 4? Ini x kuadrat min 2x min 3 per x min 3. Ya, artinya kan nggak bisa langsung disubstitusi. Kalau kamu substitusi, hasilnya bakal apa? 0 per 0, kan gitu. Berarti kamu harus pakai cara kedua. Apa? Faktorisasi, kan gitu. Karena nggak bisa kamu substitusi. Kamu harus pakai faktorisasi. Artinya kan berarti jadi x min 3 x tambah 1, kan gitu, per x min 3, kan coret. Ya udah, ganti x-nya dengan 3 tambah 1 4. Kan gitu. Sekarang bagaimana kalau ketemu dengan bentuk akar, pecahan tapi bentuk akar? Kamu kalikan akar dikali akar sekawan. Ya. Ini ketentuan dengan limitnya menuju suatu konstanta. Tapi gimana kalau limitnya menuju x menuju tak hingga? Nah, kalau kamu menuju tak hingga, kamu nggak bisa pakai metode ini. Kalau x yang menuju tak hingga, dengan ini bentuknya persamaan kuadrat, kamu harus pakai ini dia, b min q per 2 akar a. Ya, b min q per 2 akar a. Siapa b, siapa q? Jadi begini. Ketika limit x menuju tak hingga, kamu akan temukan dengan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Dengan persamaan kuadrat yang lain, px kuadrat plus qx plus r. Jadi kamu ambil b-nya, kamu ambil q-nya, dan kamu ambil a-nya. Ya, jadi bagaimana dengan ini? Ini soalnya kan? Berarti siapa sih b? Berarti ini dong, koefisien x. Siapa koefisien x di sini? Min 13. Sudah? Sekarang q. Siapa koefisien x? Si q di sini siapa? Berarti di sini dong, b min q, berarti minus 7 per 2 akar a. Siapa a di sini? 2, ya. Berarti 2 akar 2. Berarti min 13 min 7, berarti min 20 per 2 akar 2. Berarti min 20 bagi 2, berarti sisa min 10 akar 2. Karena ini bentuknya akar, kamu harus kalikan dengan akar sekawan. Berarti sama-sama dikalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2. Berarti min 10 akar 2 kali akar 2. Hilang akarnya, jadi 2. Berarti min 10 per 2, berarti min 5 akar 2. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi beda metodenya kalau kamu menemukan soal dengan x menuju tak hingga. Kamu nggak bisa pakai metode ini, yang 3 ini, nggak bisa. Jadi langsung ambil ini, b min q per 2 akar a. Ya, simple kok ini.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke ya, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana dengan ini? Coba kalian kerjain, hasilnya berapa? Ini X-nya konstanta ya, berarti kamu bisa pakai 3 metode itu. Yang mana yang cocok menurut kalian? Setelah dicoba. Ingat ya, kamu pertama kali harus tes dulu. Kamu harus substitusi dulu. Ini bentuknya 0/0 nggak? Kalau bentuknya 0/0, baru kamu pakai metode yang kedua, yaitu faktorisasi. Bentuknya 0/0 nggak? Ayo. Iya, 0/0. Berarti kamu harus faktorin. Ya, kamu harus faktorin. Ayo, udah dicoba? Saya tungguin ya. Ininya difaktor, 2x² min x min 10, ininya difaktor. Akan menemukan satu kesamaan, bisa dicoret nanti. Ada yang dapat? Ini teman-teman ngitung kan ya? Saya nggak dicuekin kan ya? Oke, ya. Take your time deh. Oke, satu ada yang bilang B. Iya, nggak apa-apa, ngitung. Oke, udah ada 2 orang ambil jawaban B.
Oke, kita cek.
Halo, ini kenapa ya nggak bisa lagi? Pakai wifi apa ya harusnya? Oke deh. Ya ampun. Balik lagi. Lantai 6 aja. Angkat cepet. Parah banget ini. Kamu gak kuat. Hello. You already graduate, isn't it? Ya. So, okay. Long time no see. How are you? Fine. Where did you go back to your hometown? Maybe June or July July. or August. After your talk. What test? Maybe something like that. Okay. Goodbye. Bye. Bukan nama aja, ada ruang kosong. Oke, ini balik lagi. Nah ini kan kita berarti pakai yang, karena dalam pakai substitusi kita dapat 0/0, jadi kita pakai metode kedua, yaitu faktorisasi. Berarti kan faktorkan 2x kuadrat min x min 10, jadi apa? 2x min 5 x tambah 2. Yang bawah ini jadi x tambah 4 x tambah 2 kan gitu. Kamu coret lah ini x tambah 2 kan gitu. Ya sudah, tinggal yang 2x min 5 per x tambah 4. Kamu gantilah x-nya dengan, kita ganti x-nya dengan x-nya min 2 ya? Iya kan, min 2. Berarti min 2 kali min 2 4. Soalnya tadi apa sih? Koneksi. Sebentar. X-nya min 2. Berarti kalau kita ganti X-nya min 2, berarti 2 kali pas ya, 2x kan, kalau x-nya kan, x-nya min 2, ininya 2, berarti min 2 kali 2 ya, min 4 kurang 5, min 9.
Lalu X-nya ganti min 2. Min 2 tambah 4. 2. Berarti min 9 per 2. Min 9 per 2 jadi apa? Min 4 1/2. Ya. Ya kan? Yang kita faktorisasi ini 2x min 5 kali x tambah 2. Berarti min 4 1/2. Pas kan hitung-hitungannya? Menurut saya pas. Atau ada yang salah hitung? Coba biar kita cek bareng-bareng. Iya, ini cuman kebalik aja ya saya ya. Harusnya ini di sini. Berarti 2 kali min 2. Tapi pas ya. Hitungannya pas ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Pas ya stepnya ya? Oke, kita bisa lanjut. Oke, mumpung koreksi lagi bagus nih. Saya juga bingung kenapa hari ini 3 kali tempat saya ganti-ganti. Oke, tentang statistika. Gimana caranya kamu convert ini punya data bentuknya ini diagram batang. Ini berarti kan datanya data apa? Data tunggal atau berkelompok? Data berkelompok. Kalau kamu dapat data seperti ini, kamu harus ubah dulu ke dalam bentuk tabel. Kamu ubah dulu ke dalam bentuk tabel. Ini kita disuruh hitung apa? Nilai rata-rata. Ya. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini jangan lupa hafalin rumusnya. Rumus untuk nilai rata-rata data berkelompok. Kalau data tunggal semua teman-teman ngerti lah ya. Gimana cari median, min, kuartil. Saya rasa teman-teman bisa lah. Nah, bagaimana dengan data berkelompok? Jadi ini bentuk datanya nih diagram batang ya. Nah, kamu harus buat dalam bentuk tabel. Kamu harus buat dalam bentuk tabel. Nah, ini data 50 sampai 54. Lihat ada berapa orang yang punya data 50 sampai 54. Oh, ada 3 orang. Kamu transfer lah 3 orang. Jadi apa aja yang diperlukan untuk menghitung rata-rata di data berkelompok? Kamu harus apa? Cari nilai tengahnya. Ini XI ya. Saya buat XI. Ini X bar ini nilai rata-rata sigma atau jumlah dari XI kali FI. Jadi nilai tengah dikalikan frekuensinya berapa dibagi jumlah frekuensi semua. Jadi 50 sampai 54. Kamu punya data 50 sampai 54. Nilai yang tengah-tengahnya siapa? Kan 50, 51, 52, 53, 54. Siapa tengah-tengahnya? Inilah 52. Berarti ini 52. 55 sampai 99, 57. Jadi ini tambah 2 aja. 55 tambah 2 ya, tambah 2 tambah 2. Ya, tergantung berapa banyak ini 50 sampai berapa. Berarti nilai tengahnya sudah kita dapat. Frekuensi yang ini didapat dari data dari diagram batang, ya. 50 sampai 54 ada 3 orang. Yang 55 sampai 59 ada 12 orang. Nah, ini. Lalu kita kalikan lainnya masing-masing. 52 kali 3 ini kan FI kali XI. Kalikan ini. Dapat jumlahkan. Jadi jumlah XI kali FI segini per jumlah frekuensinya semua. Berapa? 50. Jadi 61,8. Ya. Gimana caranya kamu transfer ini dari diagram batang ke tabel ini. Jadi kamu nggak pusing ngitungnya. Ya, paham ya? Teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, harus dihafal rumusnya untuk data berkelompok ini. Karena sayang banget kalau nggak hafal rumusnya. Ini sebenarnya untuk mengerjakan statistika, tapi rata-rata soal UN data berkelompok sih ya. Nah, data berkelompok ini sayang banget kalau nggak dikerjain karena dia tuh sebenarnya tinggal masukin rumus. Gitu. Alangkah sayangnya kalau teman-teman melewatkan soal statistika karena itu tinggal masukin rumus. Ya,
berat sih menghafalnya, tapi mau tidak mau. Ya? Ada pertanyaan dari sini? Bedanya sama data tunggal ya karena data berkelompok ini kamu butuh nilai tengah aja. Nilai tengah kali frekuensinya aja. Ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, simpangan rata-rata. Tapi jarang sih kalau simpangan rata-rata itu untuk data berkelompok. Karena ngitungnya aja untuk tunggal aja ribet. Nah, kalau simpangan rata-rata ini, kalau seperti ini datanya data tunggal ya. Kamu cara bedain data tunggalnya ini gini, kalau data tunggal dia tuh nggak ada interval seperti ini. Kalau ada interval seperti ini, datanya interval, nah itu data berkelompok. Tapi kalau ini kan satu-satu nih, 3, 1, 8, nah ini berarti datanya data tunggal. Ya, gimana kamu ngitung simpangan rata-rata di sini? Transfer lagi ke sini. Simpangan rata-rata saya bikin sini SR ya, simpangan rata-rata. Jangan lupa ininya. Rumusnya 1/NN itu apa? Banyaknya data. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya 6. Jumlah dari berarti ini kan 1 sampai N. Berarti 1 sampai 6. XI artinya ini data ke ya. Ini kan data tunggal ya, berarti data ke dikurangin nilai rata-ratanya. X bar ini nilai rata-rata. Berarti langkah pertama kamu cari dulu nilai rata-ratanya. Cari nilai rata-rata dari sini tahu ya. Tinggal ditambahkan dibagi 6. Ya. Udah, setelah kamu cari rata-rata, dapat nilai rata-ratanya 5. Udah, lalu udah mulai hitung. 1/n. Berarti 1/6. Artinya nanti semuanya dibagi 6. Berarti XI, data pertama, siapa data pertama? 3. 3 dikurangin, ini kan 3 dikurangin nilai rata-rata. Ini apa? Tanda mutlak, artinya 3 kurang 5 kan harusnya min 2. Karena ada tanda mutlak, jadinya positif, ya 2. Gitu ya. Kemudian, selanjutnya 1 kurang 5. 1 kurang 5, berarti jadi 4. 8 kurang 5 jadi 3, 9 kurang 5 jadi 4, 2 kurang 5 jadi 3, 7 kurang 5 jadi 2. Dibagi N, N-nya berapa? 6, dapatlah 3. Oke. Itu untuk simpangan rata-rata data tunggal. Ya, ini. Biasanya itu kuartil. Nah, kuartil juga biasanya untuk data berkelompok. Kalau data tunggal, ngerti ya? Nah, nilai rata-rata itu mesti mau berkelompok, mau tunggal, itu mesti tahu. Harus tahu. Terus bagaimana caranya kamu ubah datanya itu dari berkelompok ke dalam bentuk tabel. Dari dalam bentuk diagram ke dalam bentuk tabel. Biar gampang hitungnya, biar nggak pusing. Jadi nilai rata-rata untuk data berkelompok, data tunggal, cara mencari nilai kuartil itu data berkelompok, data tunggal, nah itu harus tahu. Simpangan rata-rata, simpangan baku, ya? Oke. Balik lagi ke logaritma. 25 logaritma 6 itu N, diketahui. Gimana caranya kamu cari 5 logaritma 180? Ada nggak hubungannya ke sini? Ayo, ada nggak? Idenya gimana? Ada yang punya ide? Pasti ada hubungannya. Kenapa? Lihat basisnya. Yang ini 25, yang ini 5. Pasti ada hubungannya nih. Berarti ini, yang diketahui ini kamu harus rombak dulu nih. Gimana caranya supaya 25 jadi 5 basisnya nih? Nah ini. Ini harus diubah dulu. Coba. Ada yang tahu nggak? Ini kan 5 pangkat 2 logaritma, aduh.
sama dengan N gitu ya. Kemudian jadi setengah 5 log 6 sama dengan N gitu kan. Berarti 5 log N jadi berapa? 5 log N jadi berapa? Kalau setengah 5 log N sama dengan N, maka 5 log 5 log 6 jadi berapa? Kalikan 2 kan? Jadi 2N. Oke. Sekarang kita cari 5 log 180. Berarti 5 log berapa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 180. Berarti berapa kali berapa? Yang mengandung 6 lah berarti. Supaya jadi 2N. Supaya yang diketahuinya ini dipakai. Berapa? 36 kali 5 ya. Berarti kita ubah 5 log 6 kuadrat tambah 5 log 5. Pas ya? Berarti ini 2 pindah ke depan. Berarti 2 kali 5 log 6 tambah 1 sama dengan 5 log 6 kan 2N. 2N kali 2. Berarti 4N tambah 1. Pas? Pas ya? Berarti jawabannya? Ya, C. Soal ini, paham ya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya pembahasan. Oke. Oke, iya, setelah diulang-ulang ya nanti YouTube-nya ya. Oke, ini. Jika salah satu akar dari 2x kuadrat tambah mx tambah 5 sama dengan 0 itu 5, jadi akar yang lain berapa? Saya tanya, persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah mx tambah 5 sama dengan 0 punya berapa akar? Punya berapa akar? 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Ya karena pangkat tertingginya 2. Kan gitu ya? Pangkat tertingginya 2. Berarti punya 2 akar. Berarti kamu perlu cari 1 akar lagi. Nah, kalau persamaan kuadrat itu memiliki akar, ya pastilah memiliki akar ya. Akarnya itu merupakan pembuat 0. Artinya, kalau akar itu disubstitusi ke dalam persamaan kuadrat itu, hasilnya akan
0. Kan gitu. Nah, berarti ini 5 ini kalau dimasukkan ke sini hasilnya akan sama dengan 0. Berarti kamu harus cari M dulu nih. Kamu harus cari M dulu. Berarti kalau 5-nya dimasukkan, berarti X-nya ganti 5 gitu kan? Berarti M-nya berapa? Saya tanya. Kamu ganti X-nya ini dengan 5, akarnya itu, lalu M-nya dapat berapa? Siapa yang bisa jawab? Dapat berapa M-nya? Berapa? Iya, nilai X-nya 5. Kenapa? Karena 5 ini akarnya. Jadi kalau kita ganti X-nya dengan 5, hasilnya akan sama dengan 0. Karena diketahui di sini nilai akarnya itu 5. Salah satu akarnya ya, jika kan salah satu akarnya 5. 5 ini kalau disubstitusikan X-nya ke X, atau X-nya diganti 5, hasilnya akan 0. Karena definisi akar itu pembuat 0 dari suatu persamaan kuadrat. Ya, definisi seperti itu harus kalian tahu. Supaya tahu langkah apa dikerjain kalau soalnya seperti ini gitu loh. Kan kamu ini kan mau cari satu lagi akar. Gimana caranya kamu mau cari akar yang satu lagi kalau ini M-nya kamu nggak tahu? Berarti kan kamu harus cari M-nya dulu dong. Ya enggak? Cara cari M-nya gimana? Ya kamu gunain data ini. Si 5 ini, karena kan salah satu akarnya 5. Kamu pakai ini, masukkan ke X, ganti. Kan hasilnya akan sama dengan 0, itu kan akarnya gitu. Ya, kan setiap kamu mau faktorisasi ini, cari ini, kan kamu kan cari X ini. Paham ya? Setiap persamaan kuadrat, kita kan mau cari X-nya itu. Setiap saya suruh, ayo berapa ini X-nya, berapa akarnya, itu kan kita cari X, nilai X, atau nilai akarnya. Ya? Paham ya teman-teman ya? Jadi, kalau kita ganti nilai X-nya dengan 5, ganti ini kan dengan 5 kuadrat, ini X-nya ganti 5, kamu akan dapat M-nya min 11. Jadi persamaan kuadratnya 2X kuadrat min 11X tambah 5 sama dengan 0. Barulah kamu bisa cari akar yang satu lagi. Dengan cara apa ya? Pemfaktoran. Ya. Jadi setiap kali kalau saya suruh pemfaktoran, itu artinya kalian sedang mencari nilai akar atau sedang mencari nilai X. Nah, tadi kan, setelah kamu faktorin, ya saya anggap teman-teman udah bisa semua pemfaktoran ya. Dengan faktorin dapat X-nya setengah dan 5. Nah, pas tadi yang dia bilang kan, salah satu akarnya itu 5. 1, 5. Berarti akar yang lain itu berapa? Setengah. Setengah. Itu yang B. Gitu. Paham ya? Coba, ada yang mau ditanya nggak di sini? Ayo, ditanya. Kalau kurang paham. Ya, paham ya? Jadi akar itu merupakan pembuat 0 dari suatu persamaan kuadrat. Saya ulang lagi ya, saya jelaskan untuk soal yang ini. Kamu dikasih tahu ada persamaan kuadrat, tapi nggak lengkap. Kenapa? Karena koefisien X-nya ini kamu belum tahu berapa M-nya. Tapi kamu dikasih tahu, ini loh salah satu akarnya ini 5. Sebenarnya ini kan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat harusnya akarnya 2. Tapi kamu dikasih clue ini salah satu akarnya ini 5. Nah, gunanya 5 ini untuk mencari nilai M ini. Caranya gimana? Ya ganti X-nya dengan 5. Karena sebenarnya akar itu merupakan nilai X dari suatu persamaan kuadrat. Karena bentuk persamaan kuadrat itu apa? Selalu sama dengan 0.
Artinya kamu cari nilai X itu berapa yang cocok dengan persamaan kuadrat itu supaya hasilnya 0. Itu artinya. Ya? Paham ya? Jadi, pemfaktoran itu dari suatu persamaan kuadrat, sebenarnya itu kamu cari nilai X. Kamu itu cari akar. Akar itulah nilai X itu supaya jadi 0. Gitu. Sudah? Kamu kan harus cari nilai M ini supaya kamu tahu akar satu lagi itu berapa. Kamu substitusi aja, ganti aja X-nya dengan 5. Sudah kamu ganti, dapat deh M-nya. Dapat deh persamaan kuadrat yang utuh. Ya kan? Setelah dapat persamaan kuadrat yang utuh, baru bisa kamu faktorkan. Dapat satu lagi akar yang lain. Seperti itu dia. Ya, jadi akar itu merupakan pembuat 0 juga merupakan nilai X dari suatu persamaan kuadrat. Boleh? Ini kan, substitusikan 5 ke dalam persamaan kuadrat ini. Ganti X dengan 5 sama dengan 0. 5 kuadrat kali 2, 50, tambah M kali 5, 5M, tambah 5 sama dengan 0. 5M, ini 50 tambah 5, 55. Pindah ke kanan, berarti jadi minus, kan gitu. Berarti kamu dapat M-nya min 11. Berarti ganti M-nya dengan min 11. Dapat ya 2X kuadrat min 11X tambah 5 sama dengan 0. Kalau udah ketemu gini gimana? Ya faktorkan, ya kan? Dapat 2X min 1 kali X min 5 sama dengan 0. Berarti 2X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan setengah. X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Yang ini kan tadi diketahui di soal. Berarti yang ini yang diminta. Setengah yang diminta. Gitu. Paham ya? Kita lanjut ya. Tuh ada lagi mau tanya? Oke, kita lanjut. Oke, tentang fungsi kuadrat. Titik ekstrim itu apa? Ayo, saya udah pernah kasih tahu. Titik ekstrim itu apa? Titik ekstrim itu apa? Titik balik atau titik apa? Puncak, ya kan? Titik ekstrim, titik balik, titik puncak. Jadi kalian gak usah bingung dengan istilah-istilah gitu. Ya, jadi kamu dikasih tahu titik puncak, kamu dikasih tahu satu lagi titik. Nah, grafik tersebut juga melalui apa sih? Berarti kamu perlu cari apa? Cari fungsinya, cari fungsi kuadratnya. Ada 3 fungsi kuadrat kan ya? Jadi fungsi kuadrat pertama kalau dikasih tahu satu titik puncak, satu titik yang diketahui. Terus kalau diketahui 3 titik, ya kan? Satu lagi kalau diketahui titik yang melalui X atau titik yang melalui sumbu Y. Ya, jangan lupa loh ini, grafik fungsi kuadrat. Cara mencari fungsi kuadrat itu ada 3 itu. Saya udah pernah kasih. Jangan lupa. Ya. Jadi untuk ini tentang fungsi kuadrat. Nah ini, berarti kita harus cari dulu ini fungsi kuadratnya. Berarti ini fungsi kuadrat yang tipe yang diketahui titik puncaknya. Nah ini rumusnya. Y sama dengan A dikali X min P. P itu titiknya ya, P, Q. P, Q itu ini. Nih, yang titik puncaknya. Titik puncaknya P, Q. Berarti Y sama dengan, tadi kan min 1,4 nih. Min 1,4, berarti P-nya ini min 1, Q-nya 4 gitu ya. Nah, masukin deh. Berarti A kali X tambah P-nya tadi min 1, berarti ini X min P berarti plus 1
kuadrat tambah 4. Nah, kita ganti X dan Y-nya dengan apa? Ini kan dikasih tahu melalui titik 0,3. Lah inilah X, Y. Ganti deh. Ini kita supaya tahu A-nya berapa ya. Supaya tahu A-nya berapa kita ganti. Y-nya dengan 3, X-nya dengan 0. Ganti substitusi dapat deh A-nya min 1. Ya udah, berarti Y sama dengan min 1 dikali X tambah 1 kuadrat tambah 4. Ya udah, dikalikan ya ke dalam ya, seperti biasa disusun, dapatlah ini Y-nya. Nah, itu baru fungsi kuadratnya. Yang ditanya, titik mana sih yang bakal dilewati sama fungsi kuadrat ini? Titik yang mana? Cara cepatnya atau enggak apa? Ganti aja ini. Dengan ini kan semua sama nih, 2, 2, 2, 2, 2. Kalian ganti X-nya dengan 2, lalu kan dapat berapa sih Y-nya? Ganti semuanya dengan 2. Berarti min 2 kuadrat, min 2 kali 2 tambah 3. Setelah itu, oh Y-nya min 5. Berarti nanti fungsi kuadrat ini juga melalui titik 2, min 5. Berarti yang ini. Intinya apa? Kalian cari dulu fungsi kuadratnya. Kalau dapat fungsi kuadratnya, tinggal masuk-masukkan aja semua opsi soal. Walaupun X-nya ini nggak sama, misalnya ini 2,3, ini misalnya 3,2, nggak masalah. Yang penting kalian cari fungsi kuadratnya. Nanti tinggal masukin aja di berapa nilai X, berapa nilai Y. Seperti itu dia. Jadi intinya kalian hafal ini, rumus-rumus ini. Membentuk fungsi kuadrat. Itu ada 3 jenis itu. Buka lagi slide-slide kita yang dulu. Ya? Bisa ya? Nanti bisa diulang-ulang lagi ini YouTube-nya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Bagaimana kalau ketemu soal seperti ini? Akar dari 2 pangkat X tambah 1 per 8 sama dengan 2. Kamu disuruh mencari nilai X-nya. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, berarti sebelah sini jadi apa? Jadi berapa di sini? Kita kuadratkan nih kedua ruas. Berarti ini akarnya hilang. Berarti sebelah kanan jadi apa? Jangan tahu nggak? Kita mau kuadratkan nih kedua ruas. Berarti sebelah kanan jadi kuadrat kan? 2 kuadrat dong. Berarti jadi 4. Gitu kan? Pas ya? Berarti kita kali silang. Ini kan per 1. Kali silang ini. Berarti ini tetap. Berarti ini jadi berapa? Kanan jadi berapa? Ayo, yang kanan jadi berapa? Ayo, kali silang loh. Saya bilang kali silang. 1 kali 2 pangkat X tambah 1 ini. Berarti ini kesini dong. Kali silang kesini dong. 8 kali 4 dong. Paham ya kayak gini ya? Atau teman-teman masih bingung?
kalaupun saya nggak nulis ini, nah kalau kamu dihadapkan kayak gini, persamaan kayak gini, langkah apa yang kamu ambil? Disubstitusi, substitusi sama apa? Kamu kan belum tahu nilai X-nya. Kamu kan mau cari nilai X. Ayo, ketika kamu dihadapkan kayak gini, oh, I see. Ya, itu metode terakhir. Ketika kamu nggak tahu lagi jurus apa yang kamu pakai. Bisa. Itulah gunanya soal pilihan ganda ya teman-teman. Kita bisa pakai cara kreatif, yaitu kita masukkan semuanya. Bisa. Tapi kalau misalnya kayak gini, ya, kamu kali silang 1, berarti ini 2x pangkat 1, 4 kali 8, 32. Ya, ini paham ya? Berarti langkah selanjutnya apa? Banyak yang ngawur, menurut saya enggak sih. Pasti salah satunya akan ada yang memenuhi, namanya juga jawaban. Jadi enaknya persamaan itu, ya pasti, nilainya pasti. Ketika kamu ganti nilainya itu dengan salah satu, itu harus ada yang memenuhi. Kalau nggak ada yang memenuhi, ya berarti nggak ada jawabannya, gitu. Pasti salah satunya ada yang memenuhi. Itu dia enaknya kalau persamaan itu, kalau soalnya berupa persamaan. Makanya persamaan kuadrat, kalau kita ada disuruh cari akarnya dengan ada jawabannya ya, pilihan jawabannya, kamu cobain aja satu-satu bisa, pasti ada yang memenuhi. Kalau nggak ada yang memenuhi, berarti nggak ada jawabannya. Itu enaknya kalau soalnya dalam bentuk persamaan, kamu bisa coba-coba, gitu. Ya, Mbak Rini bingung yang mana nih? Ini saya belum selesai kok ngejelasinnya. Oke ya, jadi nih kalau ketemu persamaan seperti ini kan satu kuadrat nih. Satu kan bentuknya akar. Satu kan enggak. Kamu harus buka akarnya ini. Kita nggak bisa ngerjain kalau ini masih ada dalam bentuk akar. Cara menghilangkan bentuk akar itu apa? Dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau ini dikuadratkan, hilang dong akarnya. Berarti ini juga dikuadratkan dong. Berarti 2 kuadrat berapa? Ya 4. Makanya jadi ini, 2 pangkat X tambah 1 per 8 sama dengan 4. Nah, sudah. Nah, ini ketemu. Nih, kayak gini. Ini apa? Ya dikali silang aja. Dia kan 4 per 1. Walaupun kita nggak tulis kan ini artinya 4 per 1. Berarti 1 kali 2 pangkat X tambah 1 ini. Atau 8 kali 4 sama dengan 32. Sudah? Berarti 2 pangkat X tambah 1. Nah ini 32 ini 2 pangkat berapa? 32 ini 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Nah. Ini kan basisnya udah sama. Berarti tinggal ambil pangkatnya aja. Kalau X tambah 1 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 4. Ya. Oke. Kamu nggak bisa loh. Ini nggak bisa lo ngambil begini. Kalau ini langsung berarti X tambah 1 sama dengan 32. Itu nggak sama. Ya, ini kan bentuknya eksponen, bentuknya pangkat. Kamu harus ubah dulu, harus sama dulu basisnya. Kalau ini 2, kamu harus ubah dulu ini sama-sama 2. 2 pangkat berapakah ini? Gitu. Kamu nggak bisa langsung X tambah 1 sama dengan 32. Enggak, ini salah. Ya, kamu harus ubah dulu. Ini karena bentuknya ini bentuk pangkat. Kamu harus ubah dulu, harus sama basisnya dulu. Gitu. Paham ya? Makanya dulu kita ubah ke
bentuk pangkat. Karena ini bentuknya pangkat, berarti ruas kanan juga harus bentuknya pangkat. Gitu. Nah, setelah udah sama-sama basisnya, baru bisa ambil pangkatnya aja. Nah, X tambah 1 sama dengan 5, lalu maka X sama dengan 4. Tuh. Tapi sekali lagi, kalau misalnya memang kamu ragu, kamu bisa pakai cara yang Mbak Susi pakai tadi. Pakai metode coba-coba. Ya, itu jurus terakhir sih. Daripada kalian bingung. Itu jurus terakhir. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia di pembahasannya. Bisa nanti diulang-ulang lagi ya. Oke. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Kamu harus ubah ke basis berapa ini? 8 ini berapa pangkat berapa ini? Delapan. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi min 2/3, kan gitu. Berarti jadi berapa nih? 2 dipangkatin 3 dipangkatin lagi min 2/3. Ingat ya, sifat perpangkatan ya, berarti pangkatnya ini saling dikali. Berarti 3 dikali min 2/3. 3 dikali min 2/3. Coret, sisa apa? 2 pangkat min 2 berarti. Paham ya? Ada yang bingung? Enggak ya? Saya harap enggak. 16/81 berarti berapa pangkat berapa ini? Enam belas per 81. 2 pangkat berapa? 2/3 ya, pangkat berapa? 2/3 pangkat berapa? 4. Lalu dipangkatin lagi min 3/4. Berarti jadi 2/3 pangkat min 3. Paham ya? Pas ya? Lalu ini 125 itu berarti 5 pangkat 3 dipangkatin 2/3. Berarti 5 pangkat 2. Paham ya? Berarti 2 pangkat min 2 tambah 2/3 pangkat min 3 ditambah 5 pangkat 2. Nah itu kamu harus operasikan. Nah ini. Kan tadi kita udah cari 2 pangkat min 2 itu berarti apa? 1/4. Pas ya? 2/3 pangkat min 3 berarti kan 1/2/3 pangkat 3. Ngerti ini ya? Sifat ya? Dikurangin 5 pangkat 2 kan 25. Berarti 1/4 tambah 27/8 dikurangin 25. Kita ubah dia dalam bentuk per 8. Pecahannya penyebutnya 8. Jadinya min 171/8. Yang ini paham ya? Berarti apa dari sini? Apa yang perlu kalian pelajari? Sifat perpangkatan.
Itu pelajaran kelas 10 semester pertama. Ya, akar dan pangkat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Saya rasa sih harusnya gak ada. Apa? Apa Mbak Susi? Mau nanya apa? Yang akar. Yang ini kah? Kenapa tuh? Gini, 125 ini apa? 120 ini kan 5 pangkat 3, paham ya? Berarti kan 5 pangkat 3, ini 125. Lihat, ini kan bentuknya akar. Saya udah pernah ajarin kan ya, di mana akar A pangkat M, misalnya sini N. Berarti ini sama dengan A pangkat M, pangkat di dalam per pangkat yang di luar, M per N. Ya kan? Berarti 5 pangkat 3, siapa pangkat di dalam? 2. 2 per, siapa pangkat di luar? 3. Gitu. Gimana? Paham ya? Ada lagi? Oke. Nah, untuk malam ini segini dulu dari saya. Seperti biasa, saya akan upload filenya beserta videonya. Mohon maaf juga untuk hari ini, saya juga nggak ngerti kenapa koneksi saya. Tapi syukur kita bisa menyelesaikan pelajaran malam ini ya. Saya harap teman-teman dari berbagai materi-materi yang tadi saya udah kasih, mulai dari akar pangkat, logaritma, kemudian trigonometri, fungsi kuadrat, fungsi inverse, hikmahnya perbanyak latihan. Ya, kita udah banyak-banyak latihan, teman-teman juga usaha banyak-banyak latihan, niscaya nanti berhasil waktu di hari H UAS maupun UN-nya, ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga dan saya harap ini ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, selamat mengulang pelajaran.